Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamidah Septiana, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview jurnal pembentukan sosial budaya masyarakat Melayu melalui kaidah sejarah lisan. Jurnal yang ditulis oleh Hikmah membahas mengenai pembentukan sosial budaya pada masyarakat Melayu dari berbagai aspek dengan menggunakan kaidah sejarah lisan itu sendiri, di mana sejarah lisan sangat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penulisan sejarah. Sejarah lisan memiliki pengertian sendiri, yaitu sejarah yang dilisankan oleh manusia, pengikut atau menjadi saksi akan adanya peristiwa sejarah pada zamannya. Berbicara tentang masyarakat dan budaya, pembahasan mengenai sistem sosial dan sistem budaya menjadi lebih bermakna apabila dipahami dan disadari bahwa dalam kehidupan manusia terdapat begitu banyak dan beragam sistem sosial dan sistem budaya yang dapat disatupadukan dalam pembahasan mengenai sistem budaya maupun sistem-sistem sosial lainnya. Jurnal yang ditulis oleh beliau juga menjelaskan bahwa tradisi lisan telah dimulai sejak zaman Yunani, yaitu pada abad ke-15 sebelum Masehi oleh Tundition dalam penulisan The Persian The Warsh. Tidak dinafsirkan bahwa sistem komunikasi awan di kalangan masyarakat Melayu bermula agak lewat dari kaum lainnya, yaitu sekitar abad ke-18 hingga ke-19 itu sendiri. Munsyi Abdullah merupakan tokoh atau individu yang berawal dari menjadi perintis dalam penggunaan sumber lisan di negara Malaysia itu sendiri. Beliau banyak merekankan keterangan lisan sesama lawatnya di pantai timur pada awal abad ke-19 di dalam bukunya Kisah Pelayaran Abdullah. Bagi masyarakat yang sudah memiliki sistem tulisan bahkan menjadi sumber tertulis sebagai kaidah penyimpanan, rekod dan maklumat yang utama, tidak bermakna bahwa kaidah sejarah lisan yang tidak dapat diaplikasikan. Dalam jurnal ini juga membahas sosial budaya masyarakat Melayu melalui negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang membangun dan senantiasa melalui proses perubahan yang arus centusnya oleh penjajah. Masih banyak lipatan sejarah negara yang masih belum terungkap dalam dokumen tertulis menjadi kekanan utama dalam proses ini. Namun demikian, kekuatan sumber lisan yang dimiliki oleh negara seharusnya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Satu dari kelemahan yang besar dalam usaha penulisan sejarah Malaysia ialah kekurangan sumber sejarah yang asal. Misalnya, bagi sejarah negeri-negeri Melayu, cuma beberapa negeri saja yang mempunyai sumber-sumber asli berkaitan dengan perkembangan sejarah negeri tersebut. Hanya tertumpu sekitar kurang yang ke-19 sebelum Masehi sendiri. Masalah ini lebih serius karena Malaysia tidak terdapat satu tradisi menyimpan catatan harian atau menulis dokumen atau lainnya yang menulis riwayat hidup pada zaman saat itu sendiri. Dari kekurangan para penulis di Malaysia ketika menyimpan sumber sejarah merupakan dokumen, maka sumber lisan memiliki peran yang penting dalam penulisan sejarah, peranan yang besar dalam memelihara dan menambahkan sumber-sumber yang ada untuk sejarah Malaysia di abad ini. Ia amat berguna untuk mengisi kekosongan yang terdapat dalam sumber-sumber tertulis. Untuk menambah sumber tertulis yang disedia ada dengan keterangan-keterangan sejarah yang akan hilang, dan ia juga mendorong para penyelidik untuk membantu penyelidik di atas perkara-perkara yang telah disediakan sumber-sumber lisan itu. Dengan adanya sumber lisan ini, pada sejarawan bisa lebih mudah dalam menulis sejarahnya itu sendiri. Maka di dalam usaha untuk memajukan penulisan sejarah Malaysia, tidak mestinya penulisan ditumpukan pada tokoh-tokoh yang ternama dan peristiwa-peristiwa utama berlaku di suatu zaman saja, tetapi harus melihat dari zaman ke zaman juga, sehingga bisa membuat sumber sejarah lebih banyak dan menjadikan sumber sejarah berupa dokumen, arsip dan beberapa sumber sejarah lainnya untuk menuliskan sejarah pada negaranya itu sendiri. Jadi, peranan sejarah lisan dalam penulisan sejarah itu sangat memiliki peranan yang penting karena dia merupakan sumber yang asli yang bisa ditulis oleh para sejarawan pada saat ini maupun yang akan datang. Mungkin itu sedikit review jurnal kita pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.